Kami dari kelompok 6 kelas 10-2 akan menjelaskan bab 7, yaitu pengertian mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Saya adalah absen 6. Saya Fajar, absen 9. Saya Elisa, absen 8. Saya Sadira, absen 32. Pengertian mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu mahabbah dan cinta. Apa itu apa? Kamu nanya, biar aku kasih tahu ya. Mahabbah itu adalah kajian hati seseorang yang menyenangkan dengan tingkat cinta yang tinggi dan hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang yang cinta terhadap penciptanya. Dalil mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina dhalamu idza yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu terlihat ketika mereka melihat azab atau pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, atau niscaya mereka akan menyesal. Surat Al-Baqarah. Selanjutnya, tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Al-Quran. Menjauhi perbuatan dosa. Mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ngafe yuk. Ya boleh, tapi salat dulu ya. Tadi barusan ayo salat. Tidak gentar menghadapi hinaan. Apa aja jelek? Cara meningkatkan cinta kepada Allah. Yang A. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan hambanya. Yang B. Senantiasa membersihkan hati. Yang C. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Nah, bab selanjutnya itu khauf. Secara etimologis, khauf artinya khawatir, takut, dan atau merasa tidak aman. Rasa takut itu hakikatnya adalah kerisauan hati mengenai akan terjadi sesuatu di masa akan datang. Takut kepada Allah atau al-khauf minallah adalah orang yang bertakwa sekaligus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahsauna sawasauni wala tastaru bi ayati samanan qalila wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-44. Selanjutnya itu tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjaga lisan dari perkataan dusta. Uang. Lumayan buat jajan nih. Kamu ngeliat uangku gak? Sekitaran sini jatuh 20.000. Enggak lihat. Oh ya udah, makasih. Ya, sama. Yang kedua, menghindari iri dan dengki.
Yang ketiga, tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, mengaji. Dan yang keempat, menjauhi makanan haram. Makanan haram seperti daging babi, minuman keras, alkohol. Terus yang kelima, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Yang terakhir, menjaga pandangan dari kemaksiatan, seperti melihat sesuatu yang tidak harus kita lihat. Selanjutnya ada bab raja. Raja secara etimologis berarti berharap sesuatu. Secara istilah, raja berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Raja bisa dilakukan pada saat atau setelah seseorang melakukan ikhtiar. Dalil raja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Selanjutnya, cara menumbuhkan sifat raja. Yang pertama, mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang kedua, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pemandangannya bagus banget. Yang ketiga, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang telah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya bermuhasabah diri, yaitu mawas diri atas apa yang telah diperbuat sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat sifat raja. Yang pertama, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan sifat optimis. Yang ketiga, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tenang dalam menghadapi kesulitan. Nah, sekarang kita masuk ke bab tawakal. Ada yang tahu nggak tawakal itu apa? Tawakal secara bahasa berarti memasrahkan. Secara istilah, tawakal yaitu memasrahkan segala permasalahan kepada Allah atas usaha yang telah kita lakukan sekuat tenaga. Orang yang bertawakal kepada Allah, mereka akan memasrahkan segala sesuatu yang telah mereka lakukan dan mereka tidak akan sedih atas keputusan diberikan oleh Allah. Dalil tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Wa 'alallahi fatawakkaltu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa. Yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah. Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka penduduk Baitul Maqdis. Jika kamu masukinya, kamu pasti akan menang. Bertakwalah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Selanjutnya yaitu manfaat tawakal. Yang pertama, diberikan rezeki yang cukup. Ini Pak, ada sedikit rezeki. Ya. Makanan. Kasih ya. Ya. Yang kedua, dijauhkan dari godaan setan. Setan adalah makhluk Allah yang ikar yang selalu berusaha membujuk manusia ke dalam kesehatan. Tapi bagi seorang yang bertawakal, maka godaan setan tidak akan berpengaruh kepadanya. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada Allah akan membuat Allah cinta kepada dirinya. Yang keempat, diberikan kenikmatan yang tiada hentinya.